Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adam Muharrel Bahtiar. Nah, di materi sebelumnya kita sudah mengenal tentang lingkungan kerja dari Microsoft PowerPoint. Kali ini saya akan membawakan materi yang cukup banyak tentang bagaimana cara menyisipkan objek-objek di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, ada apa saja objek-objeknya? Yang pertama, nanti kita akan belajar bagaimana menyisipkan video. Yang kedua, menyisipkan audio. Ketiga, menyisipkan tabel. Keempat, menyisipkan smart art. Dan yang paling terakhir adalah menyisipkan chart. Nah, mari kita mulai dengan menyisipkan objek yang pertama, yaitu objek berupa file video. Nah, bagaimana cara kita menyisipkan objek video atau menyisipkan file video? Cara yang pertama, seperti biasa, kita pastikan kita sudah memiliki slide kosong. Kemudian kita masuk ke tab menu Insert. Nah, ini jangan sampai lupa lagi ya, karena kita sering sekali menyisipkan objek, makanya kita sering memanfaatkan tab menu Insert. Setelah itu, kita akan melihat group name, namanya Media. Nah, arahkan kursor kita ke sana, maka kita akan melihat 3 buah menu. Nah, kita hanya akan memanfaatkan 2 buah menu pada video tutorial kali ini. Yang pertama, kita akan coba dulu dengan menu video. Silakan arahkan kursornya ke sana, lalu kita klik menu video. Nah, kita bisa menyisipkan video di mana kita sudah memiliki terlebih dahulu video atau file video di dalam hard disk di komputer kita, atau kita juga bisa memanfaatkan video online seperti contohnya misal dari YouTube, seperti itu. Lalu kita pilih menu yang pertama, yaitu kita akan menggunakan file video yang sudah ada di hard disk kita. Kita klik sekali. Nah, tunggu sebentar ya. Nah, kalau sudah muncul file explorer seperti ini, maka kita arahkan di mana tempat kita menyimpan file videonya. Nah, sebagai contoh, saya menyimpan di drive D, lalu saya punya folder video dan sound. Saya buka foldernya, klik 2 kali. Oke, sudah ketemu ya? Kalau sudah, berarti tinggal kita pilih file video yang sudah saya simpan sebelumnya. Caranya, saya arahkan kursor ke video yang saya inginkan, lalu klik sekali. Setelah itu, klik tombol Insert. Dan sekarang, videonya sudah muncul di slide yang kita sediakan. Gampang bukan? Sekarang kita lihat menu playback yuk. Silakan ketik atau klik menu playbacknya. Nah, di sini kita bisa melihat banyak sekali pilihan menu playbacknya. Nah, kita akan bahas 3 yang paling penting di bagian tab menu playback ini. Yang pertama, tentunya kita mulai dulu dari trim video. Nah, apa itu trim video? Contoh, misalkan saya punya video yang berdurasi 1 jam. Tentunya, kalau kita presentasikan, kita tidak akan mungkin memanfaatkan seluruh videonya 1 jam. Nah, kita bisa melakukan pemotongan terhadap video yang kita sudah sisipkan. Sebagai contoh, saya hanya ingin mengambil menit ke-1 sampai menit ke-2 dari video yang sudah saya sisipkan. Nah, tentunya kita bisa memanfaatkan trim video yang tadi. Bagaimana caranya? Oke, kita mulai dari pertama ya. Pastikan dulu video yang kita sudah sisipkan sudah tersorot atau terseleksi dengan baik. Klik saja videonya. Kalau sudah, fokus sekarang kursornya ke menu playback. Nah, lalu kita akan bisa melihat menu trim video. Diklik sekali aja. Nah, maka kita akan melihat dialog di mana kita akan diminta untuk bisa menginputkan kapan kita akan mulai mengambil videonya dan kapan kita akan mengakhiri videonya. Ada start time dan ada end time. Start time itu adalah waktu di mana menit awal di mana kita akan mengambil video yang ingin kita potong. Sementara end time adalah waktu terakhir di mana video tersebut akan dipotong. Nah, sebagai contoh, tadi di kasus saya ingin mengambil menit ke-1 sampai menit ke-2. Maka, kita ketikkan menit ke-1 di start time, dan kita ketikkan 2 di end time.
Kita tunggu prosesnya. Maka kalau semua ini sudah dilakukan dengan benar, maka akan ada preview video di bagian atasnya. Timeline videonya tidak lagi menunjukkan dari menit awal sampai menit akhir videonya, tapi hanya menunjukkan dari menit ke-1 sampai menit ke-2. Kalau sudah, klik OK. Dan sekarang, video kita sudah dalam kondisi terpotong, di mana terpotongnya mulai dari menit ke-1 sampai menit yang kita tentukan tadi di akhirnya. Oke, itu adalah tadi cara kita melakukan pemotongan video atau trim video di dalam Microsoft PowerPoint. Langkah berikutnya, kita juga bisa memanfaatkan menu lain yang ada di playback, yaitu fade in dan fade out. Sebetulnya fade in dan fade out ini memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan efek memudar pada bagian awal atau bagian akhir pada suatu video. Nah, cara untuk memberikan fade in dan fade out adalah kita pilih dulu videonya. Sudah dipilih videonya? Lalu kita fokus lagi ke menu playback. Kita klik dulu tab menu playback-nya. Lalu kita bisa melihat di situ ada fade in dan fade out. Sekarang kita isikan fade in dan fade out-nya. Mau berapa detik, kita memberikan waktu untuk efek memudar di bagian awal dan di bagian akhir videonya. Kita mulai dulu dari fade in ya. Nah, fade in ini untuk memberikan efek memudar di bagian awal videonya. Misal kita berikan waktu sekitar 1 sampai 5 detik. Nah, silakan, boleh dipilih. Begitupun juga dengan fade out. Kita berikan waktu yang berkisar antara 1 sampai 5 detik. Sudah semuanya? Nah, sekarang kita tinggal coba efeknya. Benar tidak? Sudah ada efek fade in dan fade out pada video yang kita sisipkan. Caranya, kita lakukan play atau kita klik tombol play yang ada di video. Nah, sekarang kita bisa lihat di bagian awal videonya ada proses pemudaran atau fade in yang diberikan pada bagian awal videonya. Nah, nanti di bagian akhirnya efek fade out pun juga akan berjalan. Nah, oke, kita sudah belajar tentang bagaimana cara memberikan fade in dan fade out pada video yang kita sisipkan. Langkah terakhirnya, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur lain yang ada di menu playback. Selain objek video yang tadi kita sudah coba sisipkan ke Microsoft PowerPoint, nah berikutnya ada objek lainnya bernama objek file audio. Nah, sebelum kita menyisipkan file audio, pastikan dulu kita sudah menyimpan satu file audio saja minimal di dalam harddisk komputer kita. Bagaimana caranya? Biasa, masuk lagi ke tab menu Insert. Lalu di grup menu media, kita bisa melihat pilihan atau menu audio. Klik saja sekali di sana. Nah, kita akan melihat dua pilihan di dalam pilihan tersebut. Pilihan yang pertama, kita bisa memanfaatkan file audio yang sudah tersimpan di dalam harddisk komputer kita. Dan pilihan yang kedua, kita bisa melakukan perekaman audio langsung di Microsoft PowerPoint-nya. Nah, pilih pilihan yang pertamanya ya. Oke, sudah belum? Nah, arahkan tempat di mana kita menyimpan file audio di komputer kita. Dalam kasus saya menyimpan di Drive D, lalu saya buka folder video dan sound, dan di dalamnya ada satu file audio yang bisa saya manfaatkan. Maka saya akan pilih ini. Kalau sudah, tinggal klik OK. Dan sekarang file audionya sudah tersisipkan dengan baik di Microsoft PowerPoint. Bagaimana cara membuktikannya? Kita klik tombol speakernya, lalu di situ ada tombol play. Kita klik tombol play-nya, dan kita dengar. Baik, suara saya sudah terdengar dengan jelas. Oke, itu adalah tadi isi file audionya. Kalau sudah, klik tombol pause lagi. Begitulah cara untuk kita menginsert file audionya. Setelah kita menyisipkan file audio ke dalam Microsoft PowerPoint, nah sekarang kita belajar untuk memformat audionya.
Sekarang bagaimana caranya? Kita klik icon atau tombol speaker yang ada di slide kita. Kalau sudah diklik, maka akan muncul dua tambahan tab menu baru. Ada menu format dan ada menu playback. Nah, ini sama saja seperti kita tadi memformat video ya. Di menu format, kita bisa memberikan berbagai macam pilihan menu format. Akan tetapi, jarang sekali orang menggunakan format di dalam audio seperti yang kita lihat sekarang ini. Kita langsung lanjut aja ke menu playback. Nah, di playback kita melihat menu-menu yang mirip ya dengan yang tadi. Contoh, kita bisa melihat trim audio. Lalu kita bisa melihat fade in dan fade out. Lalu kita juga bisa melihat audio option yang kita lihat juga mirip seperti video option yang tadi. Ada start, ada loop until stop, dan segala macam. Silakan dipilih saja mau trim, mau fade in, fade out, atau juga mengaktifkan pilihan menu yang ada di sana. Nah, tapi ada satu yang menarik yaitu play in background. Kalau kita mengaktifkan pilihan menu ini, maka audio kita akan dijadikan background suara ketika slide sedang kita slideshow. Misal kita ingin berpresentasi tapi ada suara latar yang menaungi kita atau yang menyertai kita, nah maka kita aktifkan pilihan menu play in background. Silakan saja, kalau mau tinggal diklik. Nah, itulah tadi beberapa format pilihan yang bisa kita pilih untuk bisa memformat audio di dalam Microsoft PowerPoint. Kalau tadi kita sudah menyisipkan objek audio dan video, sekarang kita menyisipkan objek tabel. Nah, sebetulnya kita sudah pernah melakukan hal ini loh di Microsoft Word. Ya, sekarang kita mulai bagaimana caranya menyisipkan tabel pada Microsoft PowerPoint. Caranya, pastikan dulu ada slide kosong yang baru. Apabila sudah, maka kita klik tab menu Insert. Nah, di situ kita bisa lihat pilihan menu Table. Kita klik saja. Masih familiar kan dengan tampilan yang ini? Nah, kalau masih familiar, tinggal dipilih saja mau cara yang mana. Nah, dalam kasus saya akan menggunakan kotak-kotak kecil yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Saya membuat tabel berukuran 5x4. Silakan, caranya sama persis. Caranya sama persis dengan yang di Microsoft Word kemarin. Pastikan ukurannya 5x4. Kalau sudah, klik saja. Dan sekarang tabelnya sudah tersisipkan dengan baik. Nah, setelah tabelnya tersisipkan dengan baik, kita pun juga bisa melakukan formatting tables sama seperti di Microsoft Word yang kemarin. Kita bisa menggunakan menu border dan shading, kita bisa menggunakan table styles, ataupun juga kita bisa menggunakan pilihan-pilihan lainnya seperti kita menggunakannya di dalam Microsoft Word. Nah, sebagai contoh, kita klik saja tabelnya, lalu kita masuk ke tab menu Table Design. Nah, kita pilih dulu menu Table Styles. Nah, anggap saya ubah warna tabelnya menjadi warna orange. Saya klik ya. Oke, kalau sudah diklik warna orange yang ini, maka tampilan tabelnya akan berwarna orange seperti pada tampilan di layar. Caranya sama persis, bukan? Nah, begitu pun yang lain. Kita bisa menggunakan border dan shading. Sebagai pengingat, border kita bisa gunakan untuk memformat garis pembatas yang memisahkan antara baris dengan kolom di dalam tabel. Sementara shading itu fokus ke bagaimana kita men-styling kotak-kotak yang terbentuk akibat adanya garis pembatas tersebut. Nah, silakan saja dilakukan pemilihan warna ataupun yang lain tergantung dengan preferensi kita masing-masing. Nah, itu adalah cara kita untuk bisa menginsert atau menyisipkan maupun memformat tabel yang kita sisipkan ke dalam Microsoft PowerPoint. Mudah bukan? Nah, objek berikutnya. Objek berikutnya, ini kita akan mencoba menyisipkan objek Smart Art. Masih ingat juga ya dengan kata Smart Art di Microsoft Word. Kalau sudah lupa, Smart Art itu adalah semacam diagram atau grafik-grafik yang memungkinkan kita untuk menyajikan data-data kita menjadi lebih cantik.
Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi Smart Art. Pastikan sekarang ada slide kosong yang baru, kemudian kita klik tab menu Insert. Lalu di sana kita akan melihat menu Smart Art. Nah, kita klik sekali. Nah, pada kasus kali ini, kita tidak akan lagi membuat yang proses, karena kemarin yang proses sudah ya di Microsoft Word. Nah, sekarang kita mencoba membuat yang siklus. Nah, di sini ada pilihan cycle, tinggal dipilih saja. Lalu kita akan melihat berbagai macam pilihan yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint untuk menggambarkan sebuah siklus. Pilih saja yang pertama. Kalau sudah, klik OK. Sudah muncul? Kalau belum, tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka kita tinggal mengetikkan kata-kata yang mau dimunculkan ke dalam grafik yang sudah kita buat. Nah, dalam kasus ini, saya membuat siklus hujan. Mulai dari air laut menguap, kemudian membentuk awan, kemudian terbawa angin, lalu hujan, dan airnya kembali mengalir ke laut. Silakan ketikkan kata-kata berikut sesuai tampilan di layar. Sudah? Oke, kalau sudah, tunggu dulu. Kita bisa juga memformat tampilan Smart Art-nya supaya jauh lebih indah. Nah, caranya bagaimana? Ya tentu kita pilih dulu Smart Art-nya. Sudah dipilih? Oke, kalau sudah dipilih maka akan ada tampilan 2 tab menu yang baru. Nah, di sini kita fokus saja ke yang format. Nah, lalu di sana akan ada pilihan menu untuk merubah warna. Nah, kita klik saja. Nah, saya pilih yang colorful. Oke, kita lihat ya tampilannya. Nah, tampilannya jadi lebih cantik sekarang. Nah, itu tadi adalah cara kita untuk memberikan atau merubah warna di dalam Smart Art. Nah, selain mengubah warna, ada satu hal yang menarik di sini. Kita pun juga bisa memberikan efek-efek tertentu kepada Smart Art yang kita miliki. Sebagai contoh, misal saya ingin memberikan efek timbul ke dalam Smart Art yang saya sisipkan tadi. Caranya, kita bisa klik di stylenya. Jangan pilih dulu, tapi klik tanda panah ke bawahnya. Nah, di sana kita bisa melihat banyak sekali pilihan dari styling-styling Smart Art yang kita bisa berikan. Nah, saya pilih yang ini. Oke, kita lihat sekarang tampilan Smart Art kita sudah sesuai dengan formatting dan styling yang kita berikan. Nah, itulah tadi bagaimana cara kita menyisipkan objek Smart Art maupun juga memformat dan styling Smart Art yang kita sudah sisipkan. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan belajar menyisipkan objek chart. Dan ini juga masih sama ya, seperti Microsoft Word kemarin. Chart biasanya kita gunakan untuk menyajikan grafik dari data yang kita miliki supaya jauh lebih mudah dipahami. Nah, tampilan chartnya ada banyak, tinggal kita pilih saja mana yang mau kita manfaatkan. Oke, kita coba ya. Pertama, siapkan dulu slide kosong yang baru. Apabila sudah, kita klik menu Insert. Lalu di sana akan ada pilihan menu Chart. Kita klik sekali di sana. Nah, lalu ada pilihan berbagai macam chart di sana, dan anggap saja kita pilih yang kolom chart. Lalu klik OK atau Insert. Nah, sekarang sudah muncul ya. Nah, ini persis sama dengan yang kita miliki di Microsoft Word yang kemarin. Kita bisa saja mengubah data yang ada pada chart dengan cara kita mengetikkan angka-angka ataupun datanya ke dalam chart di dalam Microsoft PowerPoint-nya. Nah, sebagai contoh, misal saya bisa ubah nama menjadi kategori produknya ataupun kategori menjadi hal yang lain. Nah, tapi saya tidak lakukan di sini karena kita sudah pernah coba ya. Oke, selain merubah datanya, kita pun juga bisa mengubah atau memberikan judul dari chartnya. Sebagai contoh, kita berikan judul sesuai di tampilan layarnya ya. Sudah? Nah, itulah tadi cara kita untuk menyisipkan objek chart. Tapi tunggu dulu. Selain menyisipkan, sama seperti yang lainnya, kita pun juga bisa memformat. Cara memformatnya, ya sama dengan yang tadi-tadi.
Sekarang kita tinggal klik saja chartnya, lalu akan muncul tab khusus untuk chart. Nah, tinggal kita pilih mau pilihannya mana saja yang mau kita aplikasikan kepada chart yang kita sisipkan tadi. Nah, sebagai contoh, saya pilih styling dari chartnya yang ini ya. Nah, sekarang kita lihat tampilan chartnya sudah sesuai dengan yang saya pilih. Nah, itulah tadi cara kita untuk menyisipkan objek chart. Akhirnya kita sampai juga kepada akhir dari materi kita kali ini, yaitu menyisipkan objek-objek ke dalam Microsoft PowerPoint kita. Nah, saya berharap kita semua sudah bisa memahami bagaimana cara menyisipkan objek-objek tersebut, dan tidak hanya menyisipkan tentunya, tapi juga belajar memformat sesuai dengan hal yang kita inginkan. Sampai ketemu di materi berikutnya ya. Sampai jumpa. Dadah. Nonton video berikutnya ya, jangan sampai ketinggalan.